Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safura Ratna dari kelas 12 TKB 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PJBL mengenai teks editorial. Saya mengambil isu dan tema untuk teks editorial ini adalah hasil dari pengalaman saya yang selama 4 bulan berpraktek kerja lapangan di kantor pos Ciamis. Pokok pembahasan dari teks editorial adalah definisi dari teks editorial, tema dan isu yang diangkat, judul teks editorial, data dan fakta, struktur teks editorial, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir adalah manfaat. Yang pertama adalah definisi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial biasanya terdapat pada rubrik opini. Rubrik ini berisi editorial dan surat dari pembaca. Berikutnya adalah tema yang saya ambil, yaitu ketidaksesuaian nominal saldo antara bukti fisik tunai dengan catatan yang tertera. Yang kedua adalah judul. Judul yang saya ambil di sini ialah selisih saldo yang berakibat pegawai mengganti rugi. Berikutnya, data dan fakta. Data dan fakta yang saya ambil yaitu yang pertama, penghitungan jumlah saldo yang sudah dikeluarkan dengan saldo yang tersisa, yang selisihnya shortage atau kurang 2 juta rupiah. Yang kedua adalah selisih kadang terjadi karena kelalaian pegawai atau kesalahan pada sistem tertentu. Yang ketiga ialah kemungkinan ketidakjujuran nasabah saat pengambilan dana pensiunan. Berikutnya yaitu pengenalan isu. Selisih saldo adalah masalah kompleks dalam pengelolaan dan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Terdapat 2 jenis selisih, yaitu overage atau kelebihan dan shortage atau kekurangan, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. Selisih saldo adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketidaksesuaian antara catatan nominal fisik tunai dengan catatan yang ada. Berikutnya adalah argumen. Pada tanggal 3 September 2023, saya menghitung nominal saldo yang sudah ditarik oleh para nasabah. Tanpa disangka-sangka, saya mendapat selisih pada nominal saldo yang diambil. Selisih tersebut adalah jenis shortage atau kekurangan, yang nominalnya senilai 2 juta rupiah. Setelah melakukan pengecekan karib, setiap nasabah yang sudah mengambil uang pensiunannya untuk memastikan apakah masih ada saldo yang belum tertarik, tetapi orang tersebut sudah menerima uangnya. Setelah semuanya dicek, ternyata hasilnya nihil, yang mana saldo mereka sudah ditarik sepenuhnya dan tidak ada nominal yang tersisa pada OPP. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Sehingga pada akhirnya, secara terpaksa, Ibu Tia selaku VOC di loket pensiunan harus menggantinya. Dan sampai saat ini, isu tersebut belum ditemukan apa penyebab sebenarnya. Saya masih belum bisa berpendapat tentang isu ini dengan pasti, dikarenakan belum ditemukan penyebab yang pasti. Masih menjadi pertanyaan bagi saya, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Setelah melakukan pengecekan karib setiap nasabah yang sudah mengambil uang pensiunannya untuk memastikan apakah masih ada saldo yang belum tertarik tetapi orang tersebut sudah menerima uangnya. Contohnya dengan melakukan tinjauan ulang jika menemukan transaksi yang tidak biasa atau di luar pola normal aktivitas perusahaan, serta dengan melakukan aktivitas audit secara berkala untuk kontrol internal dan mengidentifikasi kesalahan data. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat retoris, yaitu berisi terjadinya selisih atau ketidaksesuaian nominal antara bukti fisik dengan catatan yang sudah tertera. Yang kedua ada kata populer. Yang pertama contoh, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga pendapat. Selanjutnya ada konjungsi kasualitas. Ada sehingga, karena, dan penyebabnya. Yang keempat
Dan yang terakhir, ada kata petunjuk, yaitu saya melakukan pengecekan karib setiap nasabah yang sudah mengambil uang pensiunannya untuk memastikan apakah masih ada saldo yang belum tertarik tetapi orang tersebut sudah menerima uangnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.